dikenal sebagai negara kota Vatikan, adalah negara terkecil di dunia baik dari segi area maupun populasi. Berlokasi di dalam kota Roma, Italia, Vatikan berfungsi sebagai pusat spiritual dan administratif bagi lebih dari 1 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Negara ini didirikan pada tahun 1929 melalui perjanjian Lateran antara Takhta Suci dan Italia yang dipimpin oleh Benito Mussolini saat itu. Perjanjian ini mengakhiri konflik berkepanjangan mengenai kekuasaan temporal paus yang telah berlangsung sejak pengambilalihan wilayah negara gereja oleh kerajaan Italia pada tahun 1870. Dengan perjanjian tersebut, paus diberikan kekuasaan penuh atas negara kota Vatikan, menjadikannya entitas berdaulat yang terpisah dari Italia. Uniknya Vatikan unik tidak hanya karena ukurannya yang sangat kecil, sekitar 44 hektar, tetapi juga karena ia memiliki kepadatan bangunan dan kekayaan sejarah dan budaya yang luar biasa tinggi. Di dalam dinding-dinding negara ini terdapat beberapa gedung paling ikonik dan karya seni paling berharga di dunia, termasuk Basilika Santo Petrus, Kapel Sistina yang terkenal dengan lukisan langit-langitnya oleh Michelangelo, dan Museum Vatikan yang menyimpan koleksi seni yang sangat luas. Sebagai negara, Vatikan memiliki struktur pemerintahan yang unik di mana kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipegang oleh paus. Paus dipilih oleh kardinal-kardinal yang berkumpul dalam konklav yang rahasia. Kekuasaan paus di Vatikan adalah mutlak, di mana ia bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Takhta Suci, yang merupakan badan pemerintahan Takhta Suci dan tidak sama dengan Vatikan, bertanggung jawab dalam menangani hubungan internasional dan urusan diplomatik. Vatikan juga terkenal dengan Garda Swiss Pontifical yang merupakan pasukan militer kecil yang bertanggung jawab untuk keamanan paus. Pasukan ini didirikan pada tahun 1506 dan masih mengenakan seragam bergaya Renaissance yang menarik. Dengan kombinasi sejarah yang kaya, peran penting dalam agama Katolik, dan keunikan sebagai entitas negara, Vatikan menarik jutaan peziarah dan wisatawan setiap tahunnya, menjadikannya salah satu lokasi yang paling unik dan penting secara spiritual di dunia. Vatikan populasi dan penduduk. Meskipun Vatikan adalah negara terkecil di dunia dengan luas hanya sekitar 44 hektar, ia memiliki populasi yang unik dan beragam dalam konteks pekerjaan dan tugas gerejawi. Populasi permanen Vatikan berkisar hanya sekitar 800 orang, namun jumlah ini tidak termasuk anggota-anggota gereja yang bekerja di Vatikan, tetapi tinggal di Roma atau daerah sekitarnya. Penduduk tetap Vatikan, termasuk paus, para kardinal yang bekerja di kantor-kantor pusat gereja, para uskup, imam, dan biarawan, serta biarawati. Selain itu, ada juga anggota Garda Swiss Pontifical yang bertugas sebagai penjaga keamanan paus dan properti Vatikan. Kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari di Vatikan sangat terstruktur dan dipengaruhi oleh jadwal gerejawi dan kegiatan keagamaan. Hari biasa diawali dengan misa di salah satu kapel atau gereja di Vatikan dan diikuti oleh berbagai tugas administratif atau rohani yang harus dilakukan. Vatikan adalah sebuah negara yang bebas dari banyak masalah yang dihadapi tempat-tempat lain seperti kejahatan berat atau kebutuhan untuk administrasi infrastruktur kompleks seperti jalan dan transportasi publik, mengingat ukurannya yang sangat kecil dan populasi yang homogen. Area ini juga tidak memiliki toko-toko atau fasilitas komersial. Semua kebutuhan dasar para penduduk disediakan oleh pemerintah Vatikan atau melalui jaringan di Roma. Ada supermarket kecil, farmasi, dan bahkan sebuah stasiun radio, L'Osservatore Romano, sebuah surat kabar, serta stasiun televisi yang mengurus kebutuhan informasi dan komunikasi penduduk dan peziarah.
Kehidupan sosial di Vatikan juga unik, seringkali diisi dengan perayaan liturgi dan festival gerejawi yang mengikuti kalender liturgi Katolik. Hal ini menciptakan ritme tahunan yang menandai kehidupan sosial dan spiritual bagi mereka yang tinggal dan bekerja di sana. Vatikan memang negara yang tertutup, tetapi kehidupan di dalamnya adalah contoh menarik dari bagaimana tradisi, agama, dan tata kelola modern dapat berinteraksi dalam skala yang sangat kecil. Aspek spiritual dan keagamaan peran Vatikan dalam Katolik Vatikan tidak hanya merupakan pusat administratif bagi gereja Katolik, tetapi juga pusat spiritualnya. Takhta Suci, yang berada di jantung Vatikan, adalah kursi pemerintahan spiritual bagi lebih dari 1 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Paus, sebagai kepala gereja Katolik, mengemban tugas tidak hanya sebagai pemimpin rohani, tetapi juga sebagai simbol kesatuan dalam iman Katolik. Setiap tahun, Vatikan menyelenggarakan sejumlah besar peristiwa keagamaan seperti misa, doa bersama, dan audiensi umum yang dihadiri oleh Paus. Peristiwa-peristiwa ini tidak hanya penting bagi mereka yang hadir secara fisik, tetapi juga disiarkan ke seluruh dunia, sehingga memperkuat peran Vatikan sebagai pusat keagamaan global. Paus dan kegiatannya. Paus memiliki jadwal yang sangat padat, yang mencakup berbagai tugas rohani dan administratif. Dia bertanggung jawab dalam mengarahkan kebijakan gereja dan doktrin, bertemu dengan pemimpin-pemimpin gereja dari berbagai bagian dunia, dan menyelenggarakan serta menghadiri acara-acara keagamaan. Selain itu, Paus sering melakukan perjalanan ke luar negeri sebagai bagian dari misi diplomatik dan keagamaan untuk memperkuat hubungan antaragama dan menegaskan kembali pesan perdamaian dan solidaritas gereja. Paus juga secara rutin menyampaikan pesan dan homili selama misa di Basilika Santo Petrus. Dan pada saat Angelus atau Regina Coeli dari jendela apartemennya yang menghadap ke lapangan Santo Petrus, menarik ribuan peziarah dan wisatawan setiap minggunya. Edukasi dan dialog antar agama Vatikan juga merupakan pusat edukasi keagamaan, rumah bagi berbagai akademi, universitas, dan lembaga pendidikan, seperti Akademi Alfonsiana dan Universitas Gregoriana, yang menarik mahasiswa dan cendekiawan dari seluruh dunia untuk mempelajari teologi, filosofi, dan hukum kanonik. Dialog antar agama juga merupakan aspek penting dari misi Vatikan. Takhta Suci aktif dalam berdialog dengan berbagai agama lainnya dalam usaha untuk mempromosikan perdamaian dan pengertian bersama. Ini melibatkan serangkaian konferensi, pertemuan, dan inisiatif bersama yang bertujuan untuk membangun dan memperdalam pengertian lintas iman. Perayaan dan tradisi Vatikan mengikuti kalender liturgi Katolik dengan serangkaian festival dan hari raya yang kaya, yang menandai peristiwa penting dalam kehidupan Yesus Kristus dan para santo. Perayaan seperti Paskah dan Natal adalah momen penting di Vatikan dan disiarkan ke seluruh dunia, menawarkan kesempatan bagi umat Katolik di mana saja untuk merasakan kehadiran dan pesan Paus secara langsung melalui TV atau internet. Dengan fokus pada aspek spiritual dan keagamaan ini, Anda dapat menunjukkan kepada penonton bagaimana Vatikan tidak hanya berfungsi sebagai entitas politik atau geografis, tetapi terutama sebagai jantung pulsing dari kehidupan rohani dan komunitas global Katolik. Arsitektur dan seni bangunan ikonik Vatikan adalah rumah bagi beberapa bangunan paling ikonik dan penting secara arsitektur dalam sejarah Kristen dan dunia seni secara umum. Basilika Santo Petrus. Salah satu gereja terbesar di dunia dan contoh klasik dari arsitektur Renaissance. Didirikan di atas makam Santo Petrus, seorang dari 12 rasul Yesus,
dan juga Paus pertama. Kubah besar Basilika yang dirancang oleh Michelangelo mendominasi cakrawala Roma dan telah menjadi simbol Vatikan. Melalui representasi dalam pop kultur, Vatikan telah menjadi lebih dari sekedar entitas keagamaan. Ia telah bertransformasi menjadi simbol yang kaya dengan berbagai interpretasi dan makna. Baik digunakan sebagai latar untuk thriller konspirasi, drama karakter, atau sebagai simbol dalam seni dan musik, Vatikan terus mempengaruhi dan memprovokasi imajinasi publik di seluruh dunia.